Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya M. Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Fungsi Pengawasan dalam Proses Manajemen Pendidikan. Fungsi pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengumpulkan data dalam usaha mengetahui ketercapaian tujuan dan kesulitan apa yang ditemui dalam pelaksanaan itu. Jadi, hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya berbagai penyimpangan, pemborosan kegiatan dalam mencapai tujuan. Pemirsa, secara umum, pengawasan dikaitkan dengan upaya untuk mengendalikan, membina, dan perluasan sebagai upaya pengendalian mutu. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan. Ada 3 bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan atasan langsung. Pengawasan atasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengawasan ini dilakukan oleh setiap atasan setiap saat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila perlu. Yang kedua adalah pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh aparat secara khusus ditugasi untuk membantu pimpinan untuk melaksanakan pengawasan dalam batas kewenangan yang ditentukan. Serta yang ketiga adalah pengawasan melekat atau biasa disingkat dengan waskat. Pengawasan melekat atau waskat dilakukan oleh setiap pejabat atau pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan membandingkan tindakan yang ada sedang atau telah dilaksanakan dengan alat pengawasan yang melekat. Jadi tujuan pengawasan melekat adalah untuk mengetahui apakah setiap orang dalam organisasi baik itu pimpinan maupun karyawan dalam menjalankan fungsi dan pengendalian yang melekat padanya dengan baik, sehingga bila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, orang-orang dalam organisasi tersebut dapat mengambil tindakan koreksi sedini mungkin terhadap dirinya masing-masing, pemirsa. Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua pihak, manajer dari tingkat atas sampai bawah dan kelompok-kelompok kerja yang biasa dikenal dengan istilah pengawasan partisipatif. Pengawasan yang bagus adalah pengawasan partisipatif yang melibatkan semua unsur. Karakteristik pengawasan atau karakteristik proses pengawasan yang efektif. Ada 6 paling tidak karakteristik proses pengawasan yang efektif. Yang pertama, pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Jadi berbeda organisasi, berbeda juga pengawasannya, pemirsa. Tentunya area kerjanya yang berbeda. Yang kedua, pengawasan hendaknya diarahkan pada penemuan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dilaksanakan atau dijalankan. Jadi apa yang sudah dijalankan, seperti apa realitanya, itu yang dicari, ya. Selanjutnya yang ketiga, pengawasan mengacu pada tindakan perbaikan. Ketika ditemukan masalah-masalah, sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, maka segera dilakukan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, pengawasan yang dilakukan bersifat fleksibel yang preventif.
Jadi tidak mesti harus dipatok waktunya tanggal sekian, hari anu, tapi bisa fleksibel pemirsa. Ya. Yang kelima, sistem pengawasan dapat dipakai oleh orang-orang yang terlibat dalam pengawasan. Saya kira sistem pengawasan ini memiliki indikator yang jelas, yang terukur, sehingga siapapun yang akan menggunakan sistem pengawasan tersebut, orang-orang yang terlibat dalam pengawasan akan paham. Yang terakhir adalah pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Selanjutnya, prasyarat orang yang melaksanakan pengawasan. Paling tidak ada 5 prasyarat orang yang akan melaksanakan pengawasan. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas mengenai seluk-beluk pekerjaan yang akan diawasi. Biasanya kalau pengawas di tingkat SD pernah jadi kepala SD, kepala sekolah SD. Pengawasan mau jadi pengawas di tingkat SMP pernah menjadi kepala sekolah di tingkat SMP. Kalau mau menjadi pengawas di tingkat perguruan tinggi ya paling tidak pernah menjadi dosen di situ atau pimpinan yang ada di perguruan tinggi. Yang kedua, mengetahui rencana kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, kebijakan pimpinan, alat ukur keberhasilan tiap tahap, dan sebagainya. Ini penting sekali karena memang inilah yang akan diawasi pemirsa. Selanjutnya yang ketiga, memiliki pengetahuan dan kemampuan cara-cara dan teknik pengawasan yang baik. Jadi untuk menjadi pengawas yang baik harus punya ilmunya, jadi tidak sembarangan. Harus diberikan bekal dulu, pengetahuan bagaimana cara kita berada di lapangan ketika kita melakukan proses pengawasan pemirsa. Yang keempat, supel dan loyal sehingga mudah menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang diawasi. Jadi kalau jadi pengawas, supel dan loyal. Tidak boleh kita turun ke lapangan membawa muka yang masam. Karena kalau kita mengawasi dengan muka masam, bisa jadi orang yang akan kita awasi tidak respect terhadap kita. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, hasilnya tentunya tidak akan memuaskan. Serta yang terakhir atau yang kelima, memiliki segala sifat terpuji, antara lain sifat jujur, adil, bijaksana, konsekuen, tetapi berwajah ramah, rendah hati, sederhana, dan berjiwa pengabdian. Pemirsa, bila seluruh persyaratan dapat terpenuhi dengan baik, pengawasan akan dapat dirasakan manfaatnya. Tanpa pengawasan yang benar dan teratur, manajer pendidikan tidak akan dapat mengetahui dengan pasti daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengukur keefektifan, efisiensi, dan implementasi suatu rencana. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang.